Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan semoga ibadah puasa kita semua lancar selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Tiara kembali ya. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tema berapa ya? Nah, betul, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Jadi, ini adalah tema terbaru atau yang baru gitu ya. Maksudnya tema setelah tema 7 yaitu tema 8. Nah, kita akan sama-sama belajar di tema baru ini, di tema 8. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menemukan penggunaan huruf kapital atau nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berirama 2 dengan tepat. Nah, materi pembelajaran hari ini ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada huruf kapital, dan SBDP. Nah, matematika yaitu kita akan belajar tentang satuan baku untuk mengukur waktu. Nah, bahasa Indonesianya kita akan belajar huruf kapital, nama Tuhan. Dan seni budayanya kita akan belajar tentang kuat lemah, pola irama, sederhana, berbirama 2. Nah, itu ya pembelajaran hari ini. Nah, adik-adik, tapi sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita tepuk semangat seperti biasa ya. Tepuk semangat. Semangat. Semoga kalian selalu semangat belajar. Walaupun seminggu ke depan kalian akan belajar secara daring, tapi Ibu harap kalian selalu bersemangat dalam belajar. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Di sini ada teks yaitu Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya, ayo adik-adik kita amati gambar berikut ini dengan teliti. Lihat, itu ada 3 gambar. Yang pertama, Udin sedang sarapan, kemudian Udin pamitan kepada orang tua, dan yang ketiga adalah Udin mulai berangkat ke sekolah. Nah, pertanyaannya, pukul berapa Udin sarapan pagi? Nah, yang kedua, pukul berapa Udin berangkat sekolah? Dan yang ketiga, pukul berapa Udin pulang sekolah? Mari kita jawab bersama-sama. Nah, perhatikan gambar jam di bawah ini. Gambar yang pertama itu tadi Udin sarapan. Jarum pendek menuju ke angka 6, sedangkan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 6. Nah, gambar yang kedua yaitu jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 7. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam tersebut dibaca
pukul 11. Nah, semoga anak-anak mengerti ya penjelasan dari Ibu mengenai jam ini. Nah, selanjutnya. Oke, bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita baca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah sama-sama membaca juga. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Nah, aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain ada 8. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Dan yang kedelapan, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Itulah teks bacaan tentang aturan ketika sarapan pagi. Semoga kalian di rumah juga dapat mematuhi aturan-aturan tersebut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar huruf kapital nama Tuhan. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Nah, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Pada kalimat pertama ini, kata Tuhan huruf awalnya besar. Ya, karena kalau kata Tuhan itu harus huruf kapital, huruf awalnya. Nah, yang kalimat yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Pada kalimat kedua ini juga, kata Tuhan itu juga menggunakan huruf kapital. Ya, jadi adik-adik kalau menulis kata Tuhan harus diawali dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Nah, itu pun harus menggunakan huruf kapital. Jadi, apapun nama Tuhan atau pengganti nama Tuhan harus diawali dengan huruf kapital. Semoga adik-adik mengerti ya penjelasan Ibu mengenai huruf kapital ini. Nah, adik-adik, masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Nah, kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa adalah sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu ini dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Nah, ayo kita bernyanyi bersama-sama lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik bernyanyi juga ya di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang.
kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Atas kasih sayang-Mu. Atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, adik-adik, itu barusan merupakan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Oke, kalau belum, perhatikan tanda berikut. Tanda lebih dari berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Dan tanda kurang dari berarti tekanan nada lemah. Nah, pada lagu berirama 2/4 seperti tadi lagu Terima Kasih Ya Tuhan yang mempunyai birama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Nah, adik-adik, Ibu sudah memberikan LKS kepada kalian. Nah, untuk tugas yang pertama ini, kalian harus membaca pukul berapa yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nah, di sini ada 3 jam. Jam yang pertama, jarum pendek menunjuk angka 10, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul. Nah, pukul berapa ya? Coba kalian tuliskan di titik-titik yang ada di LKS tersebut. Kalian isi semua jam dan pukul berapa dibacanya gitu ya. Kalian isi semua titik-titik yang ada di LKS tersebut. Nah, selain itu juga pada LKS kalian diberikan tugas untuk menuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini gitu ya. Ada yang Maha Esa, ada yang Maha Kuasa, ada yang Maha Besar, ada Maha Pengasih, ada Maha Penyayang. Nah, coba kalian belajar menulis kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Apa saja yang penting ada kata yang ada di awan ya. Kalian coba menulis kalimat dengan ejaan yang benar, dengan huruf kapital yang benar, dan jangan lupa menulis dengan rapi. Nah, begitulah anak-anak. Jadi ada 2 tugas di LKS yang Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan, yaitu mengenai membaca jam, dan yang kedua mengenai menulis kalimat dengan kata ganti Tuhan. Nah, silahkan kalian kerjakan LKS-nya, dan jangan lupa kalian nanti dikumpulkan ya tugasnya. Nah, adik-adik, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Hari ini kita telah belajar tentang huruf kapital nama Tuhan, kemudian kita juga belajar tentang membaca jam, dan yang terakhir kita belajar tentang mengetahui kuat lemah, pola irama dalam lagu gitu ya. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu ya di rumah. Nah, adik-adik tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan kalian selalu ya. Ibu akhiri, ikan hiu melambai-lambai. See you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.